Baiklah, memasuki kegiatan yang selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber pendamping pertama mengenai pencegahan bullying. Kepada Rahmah, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Catur atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai media digital interaktif anti-bullying untuk pencegahan kekerasan pada anak usia 5-6 tahun. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu nih mengenai bullying yang dimaksud. Nah, bullying yang dimaksud adalah suatu tindakan agresif. Sebenarnya anak usia dini juga cenderung melakukan tindakan agresif ya. Namun jika perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang nih, nah perilaku yang dilakukan berulang-ulang itu seperti apa contohnya? Dari bentuk-bentuk bullying yang pertama itu ada bentuk fisik ya, seperti memukul, menyubit, mendorong ketika itu dilakukan secara berulang maka hal tersebut termasuk dalam perilaku bullying gitu. Dan ada juga bentuk bullying yang kedua adalah bentuk verbal, di mana biasanya anak tuh mencemooh, mengejek teman-temannya baik secara fisik atau latar belakang sosial ataupun keluarga anak ya. Selanjutnya ada bentuk yang ketiga itu sosial, di mana satu anak yang misalkan menyebarkan suatu rumor gitu mengenai anak yang lain atau mempengaruhi teman yang lainnya untuk tidak menemani seseorang gitu. Itu salah satu bentuk-bentuk yang bullying yang dapat terjadi pada anak usia dini. Nah, selanjutnya bagaimana pencegahan bullying ini dapat kita terapkan? Yang pertama, kita pastinya perlu menanamkan kepada anak. Sebenarnya anak tuh tahu nggak sih mengenai bullying itu apa? Apakah anak tahu boleh nggak sih kita menyakiti temannya seperti mendorong? Mungkin maksudnya bercanda ya, tapi kalau dilakukan secara berulang kali dengan maksud dan tujuan tertentu itu kan pasti bisa kita kaitkan dengan bullying gitu ya, bahwa anak tuh perlu tahu bullying itu apa. Selanjutnya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar anak seperti guru, orang tua, orang dewasa itu perlu melakukan intervensi sejak dini ini dalam upaya menghentikan bullying agar diharapkan nantinya ketika anak masuk ke sekolah dasar gitu ya, bentuk-bentuk perilaku bullying itu tidak terbentuk justru di sekolah dasar. Anak pun udah tahu nih, saat dia mau masuknya sekolah dasar pun nanti anak pun tahu bahwa oh hal-hal tersebut itu, hal-hal bentuk-bentuk bullying tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya diperlukan adanya diskusi dan membahas mengenai perilaku apa saja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima oleh anak ataupun orang lain. Jika anak tidak ingin diperlakukan demikian, maka seharusnya anak tidak melakukan hal tersebut. Oke, next. Selanjutnya tujuan kita dalam melakukan pencegahan bullying pada anak usia dini itu apa sebenarnya? Diharapkannya ya, anak itu mampu mendeteksi sejak awal kemungkinan terjadinya bullying. Ketika dia melihat temannya gitu ya, mungkin nyubit temannya atau dorong temannya, dia tahu bahwa oh perilaku tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh temannya atau tidak seharusnya dilakukan oleh dia. Jadi anak tuh tahu bagaimana seharusnya berperilaku dengan teman sebayanya. Selanjutnya, anak juga mampu melindungi dirinya ketika ada orang lain atau temannya yang melakukan tindak bullying kepada dirinya. Selanjutnya, dalam eee, melindungi dirinya itu, dia dapat melaporkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, baik ke pihak sekolah, orang tua, ataupun memang orang-orang yang dapat anak percayai, sehingga anak itu tidak serta-merta menangani hal tersebut sendiri. Selanjutnya, anak mampu memberikan bantuan ketika melihat peristiwa bullying tersebut. Nah, memberikan bantuan ini termasuk dalam konteks membantu atau melaporkan pada pihak-pihak orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, dalam pengembangan media digital interaktif anti-bullying ini ada beberapa konten ya yang ada di dalam media. Seperti halnya tadi, pengenalan bentuk bullying itu perlu ditanamkan kepada anak.
Yang pertama ada 3 bentuk bullying yang dapat terjadi, yaitu fisikal, verbal, dan sosial. Seperti fisikal itu yang tadi mencubit, mendorong, memukul. Lalu kalau verbal itu, wah sebenarnya kita nggak boleh loh eh, mencemooh teman atau menyebutkan suatu hal yang dari fisik teman itu menjadi suatu hal yang negatif, misalkan ada yang rambutnya keriting atau suatu hal yang anaknya misalkan badannya lebih berisi gitu. Mungkin kadang kita suka mendengar itu ya di sekitar kita, mungkin anak pun bisa ikut meniru gitu. Jadi sebenarnya kita perlu mengenalkan pada anak bahwa perilaku tersebut itu tidak seharusnya terjadi atau dilakukan. Begitupun dengan bentuk bullying yang sosial. Bahwa sebaiknya anak bermain dengan semua temannya, kalaupun jika ada teman yang mungkin tidak yang menyakiti atau yang tidak sesuai dengan dia, gitu. Hal-hal tersebut bisa dapat disampaikan kepada orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya seperti guru atau orang tua. Nah, lalu dalam media digital interaktif ini ada upaya juga pencegahan kekerasan bullying. Selain mengenalkan bullying itu apa kepada anak, ada upayanya nih. Bagaimana pengembangan perilaku positif yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Oh, bahwa lebih asyik kita berbuat baik. Nah, asyik berbuat baiknya itu seperti apa? Kita berbagi, bergantian misalkan saat bermain, sharing mainan gitu ya. Terus juga menolong temannya mungkin jika ada yang kesulitan dengan pekerjaannya atau ada temannya yang butuh bantuan gitu ya. Jadi hal-hal baik yang kecil misalkan seperti ada temannya yang mungkin belum bisa pakai sepatu gitu ya, dia udah bisa. Nah, dia bisa tuh apa ya, peduli dengan temannya gitu ya, melihat ada hal kecil, hal baik yang dapat anak lakukan juga bisa dengan berinteraksi secara positif dengan temannya. Selanjutnya, jika setelah ada pengembangan perilaku positif tersebut, namun jika eh, sudah muncul suatu perilaku bullying ya, itu perlu adanya perlindungan diri dari anak. Selain anak mengetahui eh, bentuk-bentuk perilaku bullying itu apa, terus bagaimana seharusnya kita berteman atau bersosialisasi dengan teman sebaya melalui pengembangan perilaku positif, selanjutnya perlu adanya perlindungan diri. Nah, materi perlindungan diri ini yang ada dalam media itu dimaksudkan di mana anak akan mengetahui bagaimana cara ia menghadapi ketika bullying itu ada di sekitarnya. Yang pertama, di mana anak menghentikan perilaku bullying. Menghentikan yang dimaksud untuk anak usia dini ini lebih kepada jika hal tersebut terjadi gitu ya, dia bisa bilang tidak, tidak mau, tidak suka gitu ya. Bahwa anak punya keberanian gitu untuk bisa mengatakan aku tidak mau gitu ya diperlakukan seperti itu, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar dan tidak baik. Selanjutnya, jika anak sudah bilang tidak, kita anak jangan berikan perhatian lagi kepada si pelaku tersebut, langsung tinggalkan. Ketika anak sudah bilang tidak, saya tidak mau, aku tidak mau, langsung anak perlu meninggalkan pelaku tersebut. Setelah meninggalkan, anak harus menyampaikannya kepada orang dewasa. Jadi ada 3 tahapan. Anak menghentikan dulu. Jika anak bilang tidak, si pelaku bullying ini masih melakukan hal yang sama, maka anak perlu meninggalkan. Setelah anak meninggalkan, anak harus melaporkan kepada orang dewasa atau orang tua yang dapat anak percayai dan sehingga anak tidak menangani perilaku tersebut sendirian. Jadi 3 cara ini yang dapat anak usia dini ini lakukan untuk melindungi dirinya. Selanjutnya, di dalam materi yang tadi sudah saya jabarkan itu terdapat dalam media digital anti-bullying ini. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya cukup sederhana. Selanjutnya, yang pertama, ayah ibu atau para bapak ibu guru perlu menyiapkan TV atau proyektor
di mana nanti akan disambungkan kepada laptop. Jadi media digital ini perlu dibuka melalui laptop. Bisa juga melalui handphone jika penggunaannya itu personal, one on one gitu. Satu orang dewasa dengan satu anak itu bisa menggunakan device yang kecil seperti laptop, seperti HP. Namun jika untuk digunakan di kelas dalam skala yang besar, itu dapat menggunakan laptop dan yang tersambung oleh TV atau proyektor sehingga dapat dinikmati atau dilihat bersama-sama. Selanjutnya, media digital interaktif ini dalam bentuk PowerPoint, PowerPoint interaktif. Media ini tidak memerlukan koneksi internet dalam penggunaannya. Jadi setelah di-download medianya ini, ketika mau menggunakannya lagi, media ini tidak perlu koneksi internet gitu. Lalu saat proses menggunakan media ini, kita perlu menggali dulu pengetahuan anak mengenai salah satu contoh bentuk bullying. Kira-kira kita apa ya? Gali keinginan tahu anak. Kira-kira anak tuh tahu nggak sih bullying tuh apa gitu ya? Kalau anak nggak tahu bu gitu, oh gitu berarti kalau itu kamu tahu nggak kalau misalkan memukul itu boleh nggak ya gitu. Kamu kalau ada teman yang memukul mau nggak dipukul? Kalau ada teman yang nyubit mau nggak nyubit? Kalau misalkan ada teman-teman yang ngatain kamu mau nggak dikata-katain atau kamu menurut kamu mencemooh atau ngatain teman tuh boleh nggak sih gitu. Jadi kita gali dulu pengetahuan anak sebelum langsung terjun ke penggunaan medianya. Nah, setelah itu dalam proses penggunaannya kita libatkan anak dalam mengoperasikan media. Jadi media ini bentuknya PowerPoint interaktif yang dapat dipencet tombol-tombolnya. Nah, saat memencet tombol-tombol itu seperti saat memilih materinya itu kita dapat melibatkan anak kira-kira apa dulu nih yang ingin anak lakukan gitu. Kita bisa ajak anak, libatkan anak, satu dua anak gitu ya secara bergantian mungkin untuk mengoperasikan si media ini. Lalu setelah memainkan media tersebut, yang di mana media tersebut tadi terdapat tiga materi ya, yang bentuk bullying, terus juga perilaku positif, dan ada perlindungan diri, kan berarti ada tiga materi ini, kita ikut sertakan anak dalam memainkan dan menjawab setiap pertanyaan. Jadi anak ikut serta sekali dalam penggunaan media dan memilih materi yang ingin ia ketahui terlebih dahulu gitu sih. Nah, selanjutnya nih kita akan saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaannya secara mudah. Nah, selanjutnya kita buka filenya dulu nih, file PPT interaktif media digital anti bullying ya. Saya langsung diklik saja untuk PPT-nya. Media ini memang dalam bentuk PPT ya, yang sudah dikemas sehingga dapat ada interaktifnya. Nah, setelah dibuka, bentuknya akan seperti ini. Judulnya Bersama Mencegah Bullying. Lalu di tengah ini ada tombolnya yang dapat diklik untuk mulai. Kita mulai ya. Nah, langsung ke halaman menu. Di sini ada 3 konten yang atau materi yang sebelumnya sudah saya sebutkan, di mana ada menyimak cerita. Di menyimak cerita ini isinya akan mengenai pengenalan dari bentuk-bentuk bullying. Yuk kita coba lihat. Nah, di sini ada untuk pembukaan ya. Yuk kita lihat dan mendengarkan cerita seru berikut. Klik tombol panah sebelah kanan. Oke, kita akan menyimak bersama anak-anak mengenai cerita berbuat baik lebih asyik. Nah, cerita ini bentuknya seperti storytelling, jadi ini merupakan bentuk video yang dapat didengarkan dan dilihat sama anak. Atau jika Bapak Ibu ingin berceritakan sendiri ya, dapat di-mute saja suaranya. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu awal di materi kedua. Nah, di menu kedua ini ada permainan klasifikasi di mana di sini tokohnya mengajak, dapatkah kamu membantu Bagas untuk menentukan manakah yang
perilaku yang baik dan buruk. Jadi di sini di materi untuk mengenalkan atau menggali pengetahuan anak mengenai perilaku positif. Yuk kita mulai. Langsung pencet next, tombol sebelah kanan. Nah, di sini ada gambar di mana Indo itu menarik rambutnya temannya nih. Nah, kira-kira anak menentukan nih, ketika rambutnya ditarik, apakah itu perilaku yang baik untuk digambarkan di warna hijau atau perilaku warna merah yang atau disebut sebagai perilaku buruk? Kalau anak bagaimana jika anak ditarik atau dijambak rambutnya sama temennya? Kira-kira dia akan senang atau sedih gitu ya. Kalau anak bilang sedih, Bu, oh gitu. Coba kita cek apakah benar jawabannya sedih. Yuk kita klik si merah. Wah, benar. Berarti jawabannya sedih. Dan selanjutnya akan seperti itu. Akan ada bisa diklik lagi, pencet tombol sebelah kanan, permainan klasifikasi. Next, selanjutnya. Nah, ini ada gambar di mana temannya itu membantu yang sedang terjatuh. Nah, kira-kira kalau kita membantu teman yang sedang terjatuh, itu perilaku yang baik atau yang buruk ya? Di sini nanti anak akan digali. Jadi akan ada gambar-gambar yang menunjukkan antara perilaku baik dan buruk, dan kita akan mengajak anak untuk menentukan kira-kira perilaku tersebut jika kita diperlakukan seperti itu atau kita melakukan seperti itu, apakah itu merupakan perilaku yang baik yang ditunjukkan dengan jempol warna hijau atau perilaku buruk atau jempol warna merah. Oke, kita kembali ke rumah atau kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya di materi yang ketiga itu kita akan mengajak anak untuk mengurutkan kartu. Materi dalam permainan mengurutkan kartu ini mengenai bagaimana cara anak melindungi dirinya ketika ada perlakuan bullying dari temannya. Yuk kita lihat. Yang pertama seperti yang tadi saya sebutkan, di sini kita akan mengajak anak pertama, hentikan. Langsung next, kedua, jadi ini merupakan seperti flashcard gitu ya. Kedua, hiraukan, di mana anak perlu ninggalin nih kalau udah ada yang mengganggu dia. Ketiga, anak perlu melaporkan. Dalam permainan ini, kita akan atau guru atau orang tua itu akan mengajak anak untuk mengingat kembali nih tadi flashcard yang 1, 2, 3 tadi untuk melekatkan pemahaman tersebut kepada anak dalam kegiatan atau permainan selanjutnya yaitu mengurutkan kartu. Yuk kita klik tanda panah kanan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, di mana kita akan mengajak anak kira-kira nih, mana urutan pertama? Urutan pertama nomor 1, warnanya merah gitu ya. Atau anak tuh dapat dengan mudah menyamakan warnanya dan gambarnya gitu. Jadi dengan ada tulisan dan gambar ini diharapkan dapat membuat anak cepat ingat dengan flashcard dari atau gambar-gambar urutan bagaimana cara perlindungan diri anak. Jadi yang pertama pasti hentikan, yang kedua itu hiraukan, dan yang ketiga adalah strategi terakhir di mana anak perlu melaporkan. Oke, kira-kira itu dia bagaimana cara penggunaan dari media digital interaktif anti-bullying dan isi materi yang terdapat pada media digital interaktif. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahmah atas materi yang sudah diberikan. Untuk kegiatan selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber pendamping kedua. Ini adalah mengenai pendidikan seks anak usia dini. Kepada Jenny, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Catur atas waktunya. Halo Bapak Ibu semua, saya Jenny Puji akan memaparkan mengenai media yang telah saya buat. Medianya adalah Flipbook Pendidikan Seks untuk anak usia dini. Nah, apa sih Flipbook Pendidikan Seks itu?
Flipbook Pendidikan Seks adalah e-book tentang pengenalan pendidikan seks untuk anak usia dini yang memiliki fitur flip atau dapat dibolak-balik dari satu laman ke laman lainnya dan dapat diakses melalui internet dengan menggunakan link. Jadi, saya membuat desain e-book berbentuk PDF terlebih dahulu yang kemudian memanfaatkan media digital, yaitu web flipping book online, agar tampilan e-booknya dapat memiliki fitur flip atau dapat dibolak-balik. Nah, cerita atau isi materi dalam flipbook pendidikan seks ini berisi mengenai 4 hal. Yang pertama, perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Yang kedua, sentuhan boleh tidak boleh. Ketiga, pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Dan yang keempat, bagaimana cara perlindungan diri jika terjadi kekerasan seksual pada anak usia dini. Nah, tujuan pembuatan media ini adalah yang pertama, menjadi alternatif penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif dengan pemanfaatan dan penggunaan media digital, yaitu tadi adalah flipbook. Yang kedua, membantu guru dalam menyampaikan materi pengenalan pendidikan seks kepada anak agar pesan lebih mudah dimengerti. Jadi, melalui flipbook pendidikan seks ini, materi tentang pengenalan pendidikan seks ini dikemas melalui cerita yang menarik tentang kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan minat anak sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Dalam visual flipbook pendidikan seks ini banyak memuat gambar-gambar yang menarik serta perpaduan warna yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat anak. Nah, bagaimana cara penggunaan media flipbook pendidikan seks ini? Caranya Bapak Ibu semua sangat mudah sekali. Yang pertama adalah kita dapat menyiapkan gadget ya, handphone atau laptop yang terhubung dengan internet. Atau jika memang diperlukan ya untuk guru yang memiliki jumlah siswa atau yang cukup banyak gitu, kita juga dapat menyiapkan alat proyektor ya atau TV sehingga nanti bisa ditampilkan dan dilihat oleh semua anak. Yang kedua, kita dapat menyalin link dari flipbook pendidikan seks ini yang sudah saya terterakan di materi PPT saya. Nanti yang ketiga, selanjutnya kita membuka aplikasi Google Chrome. Yang keempat, menuju pada kolom pencarian. Nanti selanjutnya kita dapat menempel link yang tadi sudah kita salin. Kemudian kita dapat mengklik enter. Nanti akan langsung menuju tampilan flipbook pendidikan seksnya. Yang kelima, jika tampilan flipbook sudah terlihat, guru dapat membacakan flipbook tersebut dengan menggunakan fitur flip, yaitu tadi bolak-balik untuk menuju laman sebelumnya atau laman selanjutnya untuk memilih laman yang nantinya akan kita pilih. Atau guru juga boleh memberikan kesempatan pada anak untuk memainkan fitur tersebut. Nah, yang keenam adalah guru dapat meminta anak untuk menyimak dan selanjutnya berdiskusi dengan anak mengenai isi cerita yang telah dibacakan. Nah, Bapak Ibu semua dapat dilihat kurang lebih seperti ini nanti tampilan flipbook melalui link yang sudah saya berikan, yaitu di sini judulnya mengenai Ayo Berani Menjaga Tubuhmu. Jadi seperti yang sudah dipaparkan dalam cerita Ayo Berani Menjaga Tubuhmu ini berisi tentang pengenalan perbedaan anak laki-laki dan perempuan, sentuhan boleh dan tidak boleh, terus pengetahuan tentang apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bagaimana cara kita melindungi diri dari kekerasan seksual tersebut. Nah, nanti fitur flipnya bisa langsung, jika menggunakan laptop bisa langsung menggunakan tanda panah kanan atau ke kiri. Kalau untuk menggunakan handphone bisa langsung diklik di tombol tanda panahnya ya. Nah, ini dia. Hari libur telah tiba. Ayah dan Bunda mengajak Vidi dan Raya pergi berlibur ke Telaga Biru Cisoka. Di tengah perjalanan, mereka berhenti menuju pom bensin untuk ke toilet. Nah, Bunda dan Raya masuk ke dalam toilet perempuan, sedangkan Ayah dan Vidi masuk ke dalam toilet laki-laki. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan, Vidi dan Raya bertanya kepada Ayah dan Bunda. "Ya,
kenapa tadi Vidi dan Raya masuk ke dalam toilet yang berbeda? Saya pun menjawab, oh, itu karena laki-laki dan perempuan berbeda, jadi toiletnya harus terpisah. Vidi dan Raya masih ingat tidak bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda, saut Bunda. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat, ini materi pertama tentang pengenalan perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Sini dijelaskan bahwa anak perempuan itu memiliki rambut panjang atau pendek, memakai anting, memakai rok atau celana, dan memiliki alat kelamin yaitu bernama vagina. Sedangkan anak laki-laki memiliki rambut pendek, tidak menggunakan anting, memakai celana, dan memiliki alat kelamin yaitu penis. Nah, di sini bisa kita langsung lanjutkan tentang pengenalan sentuhan boleh dan tidak boleh. Selain itu, ada bagian tubuh yang tidak boleh dan dilihat disentuh oleh sembarang orang loh. Nah, di sini ada mulut, dada, kemaluan atau alat kelamin, dan pantat. Nah, yang boleh menyentuh dan melihat hanya diri sendiri, bunda dan ayah, dan juga dokter. Semua karena mereka sayang kepada kita. Jangan biarkan orang asing menyentuh tubuhmu, meminta membuka pakaianmu, atau menyuruh menonton video terkait dengan pornografi. Nah, jika kalian bertemu orang seperti itu, segera pergi berlari, berteriak minta tolong, dan harus bercerita kepada ayah dan bunda. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi tentang pengenalan atau pengetahuan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga cara perlindungan diri yang bisa anak lakukan ketika terjadi kekerasan seksual. Nah, kalian anak hebat dan mandiri harus berani untuk menjaga tubuh kalian ya. Baik Bunda, sahabat Vidi dan Raya. Tak terasa, akhirnya mereka pun sampai di Telaga Biru Cisoka. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membacakan cerita mengenai Ayo Berani Menjaga Tubuhmu ini, Bapak Ibu semua bisa mengajak anak untuk berdiskusi terkait dengan apa saja sih isi cerita dari yang sudah dibacakan tersebut. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Catur selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenny atas pemaparan yang sudah diberikan. Untuk memasuki kegiatan selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber pendamping yang ketiga. Ini adalah mengenai pengenalan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Ini akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Catur atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, saya Sabrina sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan media digital yang sudah saya buat berupa video animasi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Selanjutnya akan saya share screen PowerPoint-nya. Ya, di sini ada fenomena gunung es. Nah, tadi sudah ditampilkan sebelumnya oleh Ibu Juli mengenai data kasus kekerasan pada anak usia dini, yang mana data kekerasan seksual menjadi yang paling tinggi data kasusnya, dan jika dilihat melalui berita-berita online ini, kasus kekerasan seksual pada anak usia dini semakin meningkat setiap tahunnya. Dan pada fenomena gunung es ini, yang mana diibaratkan suatu fenomena di mana suatu masalah tidak nampak parah atau mendesak untuk diselesaikan karena hanya sebagian kecil dari masalah itu yang muncul dan terlihat. Maksudnya mungkin saja pada data kasus ini masih ada yang tidak melapor atau menjadi lebih parah dibandingkan yang sudah kita ketahui.
Ini yang menyebabkan Indonesia menjadi gawat kekerasan seksual. Dari data kasus inilah yang menjadi alasan bagi saya untuk membuat media sebagai salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini dengan menggunakan media digital berupa video animasi dan platform YouTube sebagai akses videonya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan dari media video animasi tentang pengenalan pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Yang pertama itu ada yang mengenalkan tentang kata pribadi dan bagian tubuh pribadi anak. Lalu yang kedua, menambah pengetahuan dan sikap waspada mengenai kekerasan seksual pada anak. Dan yang ketiga, menarik perhatian anak dengan menggunakan video animasi yang dapat bergerak dan mengeluarkan suara. Selanjutnya, nah di sini ada rancangan media digital untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. Media digital yang saya buat yaitu video animasi, berupa upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia 5-6 tahun. Yang materinya itu ada mengenalkan bagian pribadi pada tubuh anak, lalu yang kedua mengenalkan tindakan kekerasan seksual, lalu yang ketiga yaitu mengenalkan siapa saja yang boleh menyentuh dan melihat bagian pribadi anak, berupa alasannya juga, lalu yang keempat memberitahu cara menghadapi kekerasan seksual. Baik, selanjutnya ada cara penggunaan dan mengakses videonya. Yang pertama, menyiapkan handphone atau perangkat lain yang tersambung oleh internet dan memiliki aplikasi media sosial YouTube. Lalu yang kedua, pastikan memiliki akun YouTube agar dapat like, subscribe, dan memberi komentar setelah menonton videonya. Lalu yang ketiga, sesudah login akun YouTube-nya, klik pada pencarian di atas dan ketik judul videonya yaitu Aku Berani Bilang Tidak. Lalu yang keempat, ajak anak untuk menonton video dan berdiskusi bersama setelah menonton videonya. Selanjutnya, nah ini berupa video animasi yang sudah saya buat yang diberi judul Aku Berani Bilang Tidak. Dan inilah bentuk video animasi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini dengan judul Aku Berani Bilang Tidak. Baik, kalau begitu mari kita tonton videonya. Aku berani bilang tidak. Pada hari Sabtu pagi, di rumah salah satu anak bernama Nesya. Nesya merupakan anak umur 6 tahun yang sangat pintar. Nah, pada pagi itu, Mama mengajak Nesya untuk mengobrol dulu sebelum Nesya main di luar rumah. Kira-kira Mama dan Nesya mau ngobrol tentang apa ya? Nesya, sebelum kamu main, kita belajar kata baru yuk. Kamu tahu gak arti kata pribadi? Nisha nggak tahu mah kata pribadi itu maksudnya apa. Pribadi itu artinya milik kita sendiri. Misalnya, tubuh kita adalah pribadi, yang artinya tubuh Mama milik Mama sendiri dan tubuh Nesya milik Nesya sendiri. Oh, jadi artinya milik kita sendiri ya, dan tubuh Nesya adalah milik Nesya sendiri. Betul, Nesya pintar. Lalu kamu harus ingat ya, ada bagian dari tubuh kamu yang gak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Bagian tubuhmu ini adalah pribadi, yang artinya milik kamu sendiri.
ada bibir, bagian dada, kemaluanmu, dan bagian belakang tubuhmu yaitu pantat. Nah, tadi sudah Mama jelasin ya bagian tubuh yang bersifat pribadi. Nanti kan Nesya mau main. Nesya harus hati-hati ya sama orang yang seperti ini. Waspada. Orang lain yang menyentuh bagian pribadimu, orang lain menyuruhmu buka baju di depannya, orang lain menunjukkan bagian pribadi bagian tubuhnya, dan orang lain yang menunjukkan film atau foto telanjang. Ih, salam ya mata lu, siapa aja mah yang boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh Nesya. Nah, yang boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh Nesya itu ada Nesya sendiri sebagai pemilik tubuh kamu. Lalu ada papa dan mama ketika memandikanmu atau ketika membantumu membersihkan sehabis buang air. Dan ada Pak Dokter dan Bu Dokter yang meminta izin untuk memeriksa tubuhmu saat kamu sakit. Nah, tadi udah disebutin siapa aja yang boleh sentuh bagian tubuh pribadi Nesya ya. Coba Nesya sebutin lagi siapa aja yang boleh menyentuh bagian tubuh pribadi Nesya. Yuk kita bantu Nesya jawab pertanyaan dari Mama. Siapa saja yang boleh melihat dan menyentuh bagian tubuh pribadi kita? Good job! Lalu, kalau ada yang menyentuh bagian tubuh pribadi Nesya atau kita nih, tanpa izin dan membuat Nesya takut, Nesya harus berani bilang tidak dan untuk Tidak. teriak sekencang-kencangnya, Tolong! berlari ke tempat yang ramai, dan ceritakan kepada Mama dan Papa. Oke, Nesya bakal berani bilang tidak dan akan kasih tahu Mama. Pintarnya anak Mama. Kalau gitu, Nesya boleh main di luar rumah. Ingat ya, apa yang dibilang sama Mama tadi. Okidoki, Mama cantik. Baik, demikian akhir presentasi dari media digital yang sudah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Catur selaku MC. Baik, terima kasih Sabrina atas pemaparannya pada hari ini. Itu tadi adalah materi-materi yang diberikan oleh para narasumber pendamping. Wah, bagus sekali materi yang diberikan, itu menambah pengetahuan kita semua mengenai kekerasan pada anak usia dini. Untuk lebih memperdalam lagi, pada kegiatan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab.